Jadi mahar Nabi itu 500 dirham dikali 0,425 gram emas dan dikali 9 istri ya gitu. Maka totalnya itu adalah 1 miliar 1.853.212.500. Perempuan-perempuan solehah tuh nggak bisa ditandingi gitu ya, bahkan oleh bidadari surga. Makanya cara beliau itu menghargai seorang perempuan gitu ya, Rasul tuh mengangkat martabatnya gitu. Jadi bukan hanya sebatas dari mahar aja yang tinggi tadi ya. Secara personal Rasulullah itu memberikan yang terbaik, tapi juga mengajarkan bahwa sebenarnya nilai dari seorang perempuan bukanlah dari sisi harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Uma Bercerita. Ini tuh ngeteknya sambil diam-diam anak-anak lagi pada main air sama ayahnya di depan rumah ya, dan emaknya diam-diam bikin podcast ya. Ya lumayan tricky ya ternyata setelah punya anak 3 gitu ya, ngetek beginian aja ya. Ngetek untuk 13 menit, 15 menit aja hebohnya bukan main gitu ya. Tapi ternyata seru ya. Semoga ibu-ibu yang lain juga mungkin terinspirasi untuk bikin podcast. Dan ini bikin aku jadi bersyukur sih gitu ya. Bersyukur dan berterima kasih banget sama suami yang sudah sangat-sangat membantu banget gitu ya, dan mau kondisiin anak-anak ketika ibunya lagi berkarya gitu. Dan itu yang membuat aku merasa terharu ya, karena sepanjang 5 tahun pernikahan, sepanjang itu pula suami itu selalu support aku dalam segala hal gitu. Apapun yang mau aku lakukan, apapun yang mau aku bikin, suami selalu ada di belakang aku gitu. Jadi ini merupakan satu rezeki yang luar biasa gitu ya, dan harus disyukuri, alhamdulillah. Nah oke, hari ini aku bakal ngobrolin nih seputar pernikahan impian. Nah pernikahan impian tuh yang kayak gimana sih? Karena kan kemarin kita lagi dibuat terkagum-kagum gitu ya sama satu pernikahan dari Crazy Rich Surabaya yang itu luar biasa mewah banget ya, bahkan menghabiskan 75 miliar rupiah katanya. Yang itu bahkan yang jadi MC-nya itu Raffi Ahmad sama Melanie Ricardo. Terus yang nyanyi di sana ada Raisa, kemudian ada mantannya Westlife salah satu personil Westlife gitu ya maksudnya. Yang ini geger banget gitu ya. Bahkan ada yang bilang dekorasinya tuh dari bunga asli. Mantap banget. Aku aja dulu pas resepsi ya, kita dekorasinya dari bunga palsu gitu ya, karena emang bunga asli tuh mahal banget. Tapi ya tidak mengurangi kebahagiaan sih pada saat itu. Nah kalau kita ngomongin nih soal pernikahan yang mewah gitu, sebenarnya Rasulullah tuh ngajarin gak sih gitu ya? Sebenarnya Rasulullah tuh ngebolehin gak sih umatnya itu punya pernikahan yang mewah? Nah mungkin ini yang jadi pertanyaan ya sebagai seorang muslim. Dan gitu, ini membuat aku juga menelusuri sebenarnya Rasulullah itu ketika dulu menikahi Khadijah ya, pernikahan pertama itu ngasih mahar berapa sih? Karena ini yang kemudian akan membuat kita paham sebenarnya besaran mahar, atau ada nggak sih standar pernikahan tuh harus kayak gimana gitu ya. Karena kan banyak juga beredar isu bahwa ya Rasulullah tuh miskin gitu ya, Rasulullah tuh zuhud, saking zuhudnya tuh sampai nggak punya apa-apa di rumah. Nah sebenarnya gitu nggak sih gitu. Makanya kemudian aku menelusuri nih, luar biasa fantastis ternyata ya, dari temuan yang aku dapat nih, aku bacain ya. Nih dikutip dari harokah.id, Khadijah itu gitu ya, kan istri pertama ya, istri yang merupakan perempuan pertama yang menggetarkan hati Muhammad pada saat itu. Karena ketika mereka menikah, Rasulullah tuh belum jadi Rasul kan gitu, Muhammad belum jadi Rasul. Jadi ini tuh benar-benar cinta yang murni, ada ketertarikan secara fisik gitu ya, ketertarikan ya, cinta manusiawi lah gitu ya. Ketika sudah jadi Rasul kan baru ada perintah untuk menikahi istri-istri yang lain gitu ya, ada syariat poligami di situ. Nah, berarti sebenarnya Khadijah ini adalah istri satu-satunya yang beliau nikahi sebelum kerasulan, dan yang membersamai bagaimana sih proses Muhammad menjadi seorang rasul kayak gitu. Dan tahu nggak nih teman-teman, ternyata ketika Rasulullah itu menikahi Khadijah, ketika Muhammad itu menikahi Khadijah, Nabi itu memberikan mahar sebesar 20 unta bakroh, atau ada pendapat lain itu sama dengan 12 auqiyah katanya. Nah, dilansir dari berbagai media, harga unta
di tahun 2019 berkisar antara 15 hingga 60 ribu pounds atau sekitar 12 hingga 50 juta rupiah. Bayangin ya, 50 juta rupiah dikali berapa tadi? 20 unta. Nah, jadi ada yang menghitung akhirnya apa? Bahwa ternyata Rasulullah itu memberikan Khadijah kalau dirupiahkan di hari ini setara dengan 1 miliar rupiah. Wah, banyak banget ya ternyata ya. Gitu. Artinya pada saat itu Rasulullah itu menunjukkan keseriusan, bukti kejujuran, dan juga bukti bahwa beliau itu sungguh-sungguh beneran mau banget gitu ya untuk meminang Khadijah pada saat itu, sehingga memberikan 1 miliar rupiah untuk menjadi mahar. Nah, dan ini yang sebenarnya harus kita garis bawahi ya, bahwa mahar itu adalah pemberian jujur katanya gitu ya, kejujuran seorang lelaki ketika mau meminang perempuan gitu. Jadi memang sesuatu yang harus diupayakan gitu. Nah, kalau kita lihat yang lain, mahar-mahar istri Rasulullah yang lain juga ternyata lumayan besar ya gitu. Nah, dikutip dari websitenya NU ya, jabar.nu.or.id, saat ditanya Abu Salamah tentang berapa jumlah mahar Rasulullah, Aisyah menjawab, mahar Rasulullah kepada istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Nah, dan itu seharga sama dengan 500 dirham gitu. Kalau dihitung ke sekarang gitu ya, 1 dirham itu setara dengan 0,425 gram emas murni 24 karat. Jadi mahar Nabi itu 500 tadi ya, 500 dirham dikali 0,425 gram emas dan dikali 9 istri ya gitu. Maka totalnya itu adalah 1 miliar 1.853.212.500. Luar biasa ya. Jadi untuk punya pernikahan yang itu istrinya banyak gitu ya, maharnya juga luar biasa besar gitu ya, sampai untuk 9 istri itu ada 1 miliar, 1,8 miliar gitu. Dan ini mematahkan asumsi bahwa Rasulullah itu mengajarkan pernikahan itu sederhana. Enggak kok gitu ya, Rasulullah itu enggak mengajarkan pernikahan sederhana. Rasulullah itu mengajarkan bahwa ketika laki-laki itu mau serius, mau menunjukkan kesungguhan, maka buktikan gitu ya, dibuktikan. Nah, sebaliknya bagi perempuan yang menjadi challenge gitu ya, yang menjadi ujian gitu ya, yang menjadi ujian dari keimanan itu adalah mau menerima apapun mahar yang diberikan kepadanya gitu. Makanya kan sampai ada hadis, sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang paling murah maharnya. Jadi di satu sisi laki-laki dipacu untuk memberikan mahar terbaik, dan perempuan diuji keikhlasannya untuk menerima semurah-murahnya mahar, dan itu diberikan sama Rasulullah gelar perempuan yang paling baik gitu. Jadi enggak ketuker gitu ya, ketika laki-laki pengennya ngasih semurah-murahnya dan perempuan menuntut setinggi-tingginya, enggak seperti itu gitu. Dan inilah yang menjadi simbol gitu dari pernikahan. Simbol pernikahan itu kan mahar. Nah, mahar ini yang menjadi kewajiban pertama dari suami. Jadi ya memang harus diberikan dengan sungguh-sungguh seperti itu, dan menjadi hak dari sang istri gitu ya mahar tuh. Jadi mau digimanain, mau disimpan, apakah mau diberikan lagi, mau diapain, itu hak sepenuhnya dari istri gitu. Nah, ini yang jadi menarik ya, bahwa sebenarnya ternyata Rasul tuh mengajarkan laki-laki untuk memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan effort yang terbaik, memberikan nilai yang terbaik juga, memberikan harta yang terbaik juga gitu. Walau pada kenyataannya anak Rasulullah sendiri, yaitu Fatimah binti Rasulullah, itu justru dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib yang gak punya apa-apa gitu ya, gak punya apa-apa, miskin banget, bahkan cuma punya 1 baju zirah gitu ya, jadi baju besi. Nah, itulah yang dijadiin mahar, mengajarkan gitu ya kepada laki-laki untuk memberikan mahar terbaik. Tapi tetap saja ternyata ketika memilihkan kepada anaknya sendiri, kepada Fatimah, justru yang dipilihkan itu bukan orang yang kaya gitu ya, tapi justru laki-laki yang terbaik secara keimanan gitu ya. Dan waktu itu menyerahkan satu-satunya harta yang dimilikinya gitu ya, yaitu adalah 1 baju zirah gitu, 1 baju besi yang harganya nggak seberapa. Tapi disinilah awal mula dari pernikahan yang barokah gitu. Dan semoga teman-teman juga ya, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, bahwa dalam Islam tuh yang namanya perempuan begitu dihargai, begitu ditinggikan, begitu dimuliakan. Jadi kalau ada yang
merasa dilecehkan gitu ya karena maharnya itu cuma rendah, ya sebenarnya nilai perempuan bukan dilihat dari situ. Makanya Rasulullah tuh begitu memuliakan gitu ya, memuliakan dan apa ya, dan bagi Rasulullah tuh perempuan-perempuan solehah tuh nggak bisa ditandingi gitu ya, bahkan oleh bidadari surga. Makanya cara beliau itu menghargai seorang perempuan gitu ya, Rasul tuh mengangkat martabatnya gitu. Jadi bukan hanya sebatas dari mahar aja yang tinggi tadi ya. Secara personal Rasulullah itu memberikan yang terbaik, tapi juga mengajarkan bahwa sebenarnya nilai diri seorang perempuan bukanlah dari sisi harta gitu. Makanya anaknya, kita melihat gitu ya dari anaknya bahwa Rasul sendiri memilihkan laki-laki terbaik itu bukan dari sisi harta gitu, tapi dari sisi keimanan. Dan bagaimana kemudian Rasulullah tuh ngajarin kepada Fatimah gitu ya, ketika Fatimah capek, Fatimah tuh bahkan minta seorang budak ya kepada Rasulullah saking lelahnya gitu. Rasulullah pada saat itu malah memberikan satu zikir gitu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, banyak 100 kali. Semoga dengan itu katanya tenaganya kembali, kekuatannya kembali, dan dikuatkan oleh Allah gitu ya. Jadi kita bayangin ya gitu, Rasulullah tuh segitunya ya gitu kepada umatnya, tapi mengajarkan keteguhan kepada Fatimah gitu. Walaupun sebenarnya mendukung gitu ya, mendukung suami untuk memberikan yang terbaik kepada istrinya, tapi juga mengajarkan kepada perempuan untuk mau menerima apapun, sedikit apapun gitu ya, sesederhana apapun yang dimiliki oleh suaminya. Dan inilah yang menggambarkan bagaimana sih pernikahan ideal itu gitu. Ini yang akan menjadi fondasi dari bagaimana pernikahan ini kemudian akan menjadi satu sistem terkecil di masyarakat, yang itu akan di dalamnya tumbuh generasi-generasi, pribadi-pribadi, anak-anak yang luar biasa soleh dan soleha. Bermula dari seorang laki-laki yang memperjuangkan mahar yang terbaik, dan juga seorang perempuan yang merelakan mahar serendah-rendahnya untuk dirinya. Dan ini match gitu ya, ini masuk ke dalam pernikahan impian gitu, pernikahan yang sama Allah udah dijamin nih keberkahannya gitu, karena di dalamnya ada laki-laki terbaik dan ada perempuan terbaik gitu ya, tolak ukurnya tadi seperti itu. Nah, dan sebenarnya tidak dilarang oleh Rasulullah loh ketika seseorang itu mampu untuk menikah dan mengadakan resepsi secara besar-besaran, kenapa tidak ya. Bahkan Rasulullah aja sampai ngasihnya tuh sampai 1 miliar gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah tuh ya, artinya mewahnya tuh orang belum pernah lihat gitu, baru pertama kali pada saat itu aja. Jadi kebayang ya gitu, berarti boleh dong seorang muslim itu menikah mewah, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh tuh apa coba? Yang nggak boleh itu ketika seorang muslim nggak punya tapi memaksakan diri karena takut dicemooh orang, takut dikira nggak punya duit, padahal mah bener gitu ya. Nah, dan ini yang membuat seseorang itu masuk ke dalam jeratan hutang. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Makanya Rasul itu mengatakan sebaik-baiknya perempuan itu yang memudahkan maharnya. Jadi apapun itu gitu ya, kita mau yang seperti apa nggak apa-apa, mau sederhana nggak apa-apa, toh itu ada juga contohnya, dan itu sebuah keutamaan juga gitu ya. Kalau ada orang yang mau menikah, yaudahlah saya mau sederhana, yang penting duitnya buat nanti sesudah nikah, buat usaha misalnya, ya it's okay, nggak apa-apa. Atau ada juga orang ya saya mah pengen resepsi dan saya meniatkan bahwa dengan resepsi ini saya memberi sedekah kepada orang-orang yang datang kepada saya gitu ya. Dengan apa? Dengan memberikan hidangan terbaik gitu dalam resepsinya, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi sebenarnya it's okay gitu. Yang nggak boleh itu adalah ketika memaksakan diri melakukan pernikahan yang itu mewah tapi kita ngutang gitu, yang itu ngutangnya ditanggung seumur hidup kita. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, semoga dari sini ada pencerahan gitu ya, dan melihat bahwa Rasulullah tuh keren banget gitu, Rasulullah tuh kaya banget, tajir banget gitu. Jadi jangan melihat Islam teh menisaradih gitu ya, melihat Islam teh miskin gitu ya, jauh dari gemerlap dunia gitu ya. Karena sesungguhnya yang namanya muslim bukan soal miskinnya. Zuhud itu adalah bicara mengenai bagaimana bagi seorang muslim harta itu nggak masuk ke dalam dirinya gitu. Jadi melihat harta itu biasa aja, ada cuma titipan gitu. Jadi nggak dimasukkan ke dalam hatinya gitu, nggak cinta dunia, nggak, karena dia melihat bahwa dunia itu adalah modal dia untuk kembali ke akhirat, seperti itu. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah pernah menikah, gimana nih pengalaman dari resepsinya ya? Karena buat aku pribadi gitu ya, dulu sih ketika menikah awalnya aku mau sederhana, tapi ternyata nggak bisa gitu ya, karena memang ada desakan orang tua dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau komen nih soal gimana sih dulu ketika mau menikah, menikahnya pakai resepsi atau enggak, sederhana atau enggak, atau cukup di KUA aja, boleh komentar ya di Spotify aku atau di YouTube. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.